Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Ali Borneo, dan di sini kenapa? Biasanya kan nanti kan pasti ada pertanyaan gini, kenapa kok bahasan yang kita pilih ini tentang spiritual dan supranatural? Kan? Kenapa kok dipilih konten ini atau video ini ya kan? Sebenarnya ini memang niatnya sih sebagai ini aja ya, sebagai media sharing untuk teman-teman dan saya juga ya kan. Dan ini memang sementara kan berbentuk monolog itu saya bercerita dari berbagai versi pengalaman, versi cerita pengalaman, versi buku, versi literatur, versi video, versi cerita dari teman-teman, pokoknya versi dari masyarakat secara luas ya. Nah ini kita ini dulu, kenapa spiritual ya kan? Karena sebenarnya ya spiritual itu pun tidak pernah lepas dari kehidupan kita, spiritual apapun itu ya kan. Spiritual itu adalah suatu ini ya, memang menjadi pegangan manusia secara 100% saya bilang. Bahkan seorang ateis pun dia memiliki spiritual juga. Jadi dia tidak mempercayai adanya Tuhan pun itu berdasarkan konseptual otak, dan itu juga wujudnya spiritual. Nah kalau misalkan kita ini kan tetap ada ini ya, tetap ada pagar-pagarnya, tetap ada batasan-batasannya ya, ada limit-limitnya itu. Nah jadi spiritual itu mungkin kita nyebutnya adalah kondisi di mana kita ini merasa terhubung dengan sesuatu yang di luar kita, dan itu lebih besar ya kan. Maka dari itu mungkin kita nyebutnya sebuah agama atau dogma atau kepercayaan atau apapun itu. Nah spiritual ini banyak ininya, banyak versinya. Bahkan maksud saya banyak versinya gini, setiap orang ini meyakini hal yang berbeda ya kan. Nah ini kita tidak mau berdebat masalah itu, ini kita cuma cerita-cerita saja ya kan. Siapa tahu nanti ada cerita-cerita dari teman-teman yang lain itu bisa komen di bawah ya kan, dan juga bisa subscribe juga ya kan. Nah ini teman-teman tentang spiritual ya kan. Spiritual itu kita anggap bahasan-bahasan yang berkaitan dengan diri sendiri, di diri kita sendiri itu, pengalaman kita secara spiritual ya kan. Nah kalau misalkan supranatural, kenapa kok bahasanya juga menyinggung tentang supranatural ya. Jadi sebenarnya supranatural ini gini, supranatural itu selain daripada kita ini tidak hidup sendiri loh. Kita ini tidak hidup sendiri. Jadi kalau misalkan yang terlihat mata ini kita menemui beberapa bentuk yang tertangkap oleh mata kita, entah itu secara telanjang atau pakai kamera atau apapun ya kan. Ini mungkin bentuknya ya tanaman, bentuknya kemudian air, kemudian binatang ya kan, dan itu nampak oleh mata gitu kan. Tapi di dunia spiritual pun ini juga nyambung ke supranatural, karena dunia supranatural ini juga sedikit ada pembahasan di spiritual ya kan. Ada dunia lain lah, kita ngomongnya dunia lain ya kan. Entah itu kita nyebutnya dunia astral atau dunia malaikat, dunia malakut ya kan, kemudian dunia arwah, dunia roh, dunia ini. Bahkan gini ya, misalkan ini teman-teman bilang gini, alah mas zaman sekarang ini
orang Jepang aja ini atau orang Eropa ini udah berpikir tentang kehidupan di Mars gitu, kehidupan di Mars, kehidupan di bulan. Kita ini masih berkutat di supranatural sama spiritual aja, misalkan gitu kan. Itu kalau misalkan pertanyaan itu dilontarkan ya alhamdulillah gitu, maksudnya alhamdulillah kenapa, berarti mungkin kalau misalkan ketemu dengan saya bilang gini, loh masnya tahu tentang ini ya, tentang kehidupan di Mars ya, bilang gitu kan. Ya tahu misalnya gitu, yang neliti siapa misalkan gitu kan, oh ini misalkan gitu kan. Itu kira-kira ada kehidupan lain tidak di sana misalkan gitu, tetap saya tanya itu, dan itu menjadi suatu masukan juga ya, berarti ada kehidupan juga selain di dunia, bener nggak gitu. Jadi pembahasannya ini tentang dunia supranatural dan dunia spiritual ini sebenarnya erat hubungannya dengan kita ya kan. Kalau misalkan ditanya, wah itu kan paling-paling cuma spiritual, itu kan cuma untuk umum saja kalau misalkan di dalam bidang akademik misalkan gitu kan ya, tapi tidak ada pembahasan secara spiritual ya di dunia akademik ini. Mungkin saya bisa, mungkin tidak sepenuh ini ya, atau seintens, tapi lebih intens sana malah bisa jadi. Pernah dengar ini enggak, apa namanya, parapsikologi. Parapsikologi itu kan mempelajari tentang dunia-dunia yang seperti itu, lapisan-lapisan dunia selain yang kelihatan sama mata ya kan, tentang frekuensi segala macam itu kan. Dan kalau misalkan ditanya, loh itu kan barang goib, jadi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diyakini benar itu ya. Semua kan gimana ya, udara itu kan goib juga. Jadi kalau misalkan ini cuma guyonan aja, kita kentut itu sesuatu yang goib, tapi orang lain bisa mencium aromanya ya kan, ya bener enggak ya kan. Nah kalau misalkan mau dianukan lagi, ya banyak yang goib itu, sinyal-sinyal HP. Bahkan Anda sekarang ini, teman-teman sekarang ini lagi nonton video saya ini kan tetap pakai internet, tetap pakai kuota, tetap pakai jaringan, dan itu sesuatu yang goib ya kan? Bahkan kalau misalkan ditanya kuota itu apa, pasti kita bingung menganalogikan kuota itu apa. Atau misalkan kita tanya pulsa itu apa, ya pulsa itu kita pakai nelpon itu kan, iya, tapi bentuknya duit atau bentuknya apa ya. Pokoknya kalau misalkan kita beli kuota, itu bisa dipakai untuk internetan gitu kan. Oh tapi kalau misalkan tidak punya kuota, bisa internet tidak misalnya gitu kan, ya bisa pakai pulsa tapi mahal loh kan, sama-sama bisa ya kan. Dan itu sesuatu yang mungkin kita sendiri agak kurang ngeh gitu kan, tentang berbagai deskripsi itu tadi ya kan. Bahkan misalkan gini, misalkan kalau misalkan kita tidak meyakini sesuatu yang tidak ada ini menjadi sesuatu yang goib dan kemudian tidak bisa diyakini, kita berpikir itu juga tidak kelihatan. Tapi kalau kita sudah lontarkan dalam omongan, itu baru terdengar, tapi tidak kelihatan, itu terdengar. Benar enggak? Jadi otak kita ini memang secara biologis ada, misalkan dibelah gitu, ada otaknya gitu, tapi pemikirannya tidak kelihatan ya kan. Bahkan apa namanya, kemampuan otak berpikirnya setiap orang juga beda-beda. Ditanya kenapa kok beda-beda ya kan, ya bingung juga. Itu sesuatu hal yang tidak tahu, itu di luar dari kemampuan kita untuk ini apa namanya itu, menentukan gitu kan ya. Bahkan misalkan kita tanya misalkan gini, saya ini dilahirkan dari ibu saya misalkan gitu kan, bisa milih enggak? Kalau misalkan bisa milih kan, mendingan kita jadi siapa, misalkan Rafathar, atau mungkin dari jadi apa, AHY atau siapa lah misalkan gitu kan, yang memang kita inginkan, tapi tidak bisa ini ya. Bahkan kita juga tidak bisa mengatur hidup kita, benar nggak? Dan itu sesuatu yang goib ya. Tahu-tahu gini aja, misalkan gini ya kan, yang ngatur kita ini hidup, paru-paru bisa bernapas secara tanpa disadari,
kemudian misalkan kita makan gitu kan, kita ngunyah ini tidak sampai tergigit-gigit terus lidahnya gitu kan, kok bisa ngunyah. Kemudian sekali udah masuk ke dalam lambung ini, kok lambungnya tanpa mengeluarkan tenaga itu bisa bekerja dengan baik. Nah itu karena apa? Ya kan, ya karena hidup, masih ada nyawanya, mati ya. Nah pertanyaannya, kalau ada nyawanya, kalau misalkan nyawanya tidak ada gimana? Ya berarti mati, berarti tidak bergerak kali ya. Terus nanya, nyawa itu sesuatu yang goib enggak? Ya iya, sesuatu yang goib juga. Ini kita nyebutnya nyawa ya, cuma nanti pembahasan kedepannya mungkin nyawa itu kita agak lebih spesifik, bercerita. Misalkan nyawa itu roh itu terdiri dari ini, yang ini, nah, itu nanti. Nah itu masalah nanti kita membahas itu ada teman-teman yang tidak setuju, ya enggak apa-apa, kita tetap sama-sama saling belajar, ya kan? Dan semoga kedepannya ya kita ini cuma gini aja, kita anggap ini sebuah obrolan ringan dari teman-teman yang ngobrol di luaran, kemudian kita serap dari buku yang kita baca, kita serap dari literatur yang kita baca, juga kita serap dari video-video yang kita lihat selama ini, juga kita serap, ya kan? Dari ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kompetensi tentang hal ini juga kita serap. Paham ya? Ini paham ya? Bahkan kadang-kadang ya, kalau misalkan kita bertanya misalkan spiritual, misalkan agama Islam itu kan pada waktu kita berwudu kemudian kita kentut kan batal, ya kan? Tapi kita diharuskan untuk wudu lagi, tapi kita tidak diharuskan untuk cebok, ya kan? Padahal yang keluar adalah benda goib, angin, ya kan? Tapi kalau kita sendawa itu tidak batal, ya. Nah ini kenapa kok gitu kan? Ya perlu kita pikirkan juga gitu loh, maksudnya gitu kan. Jadi ya paham ya teman-teman ya. Di sini nanti kedepannya insya Allah kita akan membahas tentang dunia spiritual. Kemudian kita mencari pandangan-pandangan, mencari titik temu, mencari beberapa analogi berpikir agar bisa nyambung ke penalaran kita. Begitu juga dengan supranatural, ini juga bisa nyambung ke otak kita gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang bilang gini, wah itu sesuatu yang syirik misalkan gitu, ya jangan ngomong gitu juga, ya kan? Ya kita ini niatnya kan tidak menduakan Tuhan yang kita sembah ya. Misalkan saya orang Islam, saya tidak kepingin menduakan Gusti Allah, atau saya tidak ingin menyembah lain selain Gusti Allah misalkan gitu kan ininya. Dan itu sesuatu yang gini, kata-kata syirik ini kadang-kadang sering diucapkan tanpa harus memandang dia tuh ngomong apa sih gitu lah. Paham enggak ya teman-teman ya? Ini ya. Jadi ya semoga nanti kedepannya banyak dari teman-teman yang ikut andil dalam komentar, kemudian bercerita juga ininya, entah itu mendukung atau tidak mendukung tentang ocehan saya di video ini, ya kan? Jadi ya seperti itu ya ini ya. Jadi kita tidak tahu, tetap Allah alam semua, yang cuma kita berusaha ini untuk untuk bercerita tentang kebenaran itu hanya milik Allah. Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi kita lah yang paling benar, tuh tidak seperti itu. Itulah teman-teman ya. Ini ya. Jadi seandainya nanti kedepannya kepinginnya saya ini kita akan
bertemu dengan banyak orang, kemudian ngobrol tentang pengalaman-pengalaman mereka, ya kan. Termasuk untuk teman-teman yang memang punya kompetensi terhadap spiritual dan supranatural, nanti juga kita minta lah, kalau misalkan bersedia nanti kita akan tampilkan di video kita selanjutnya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu alasan saya untuk membuat video ini, ya kan, membuat video ini dan video-video yang lainnya nanti ke depannya, dan doain juga agar ini akan selalu berkembang, ya kan, akan selalu berkembang dan tetap menjaga pola pikir yang bisa nyambung ke pola pikir kita sebagai manusia. Tuh. Terima kasih atas semua atensinya, semua dukungannya untuk kedepannya maksudnya gitu kan. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga, like dan follow-nya juga. Yang mau komentar silahkan komentar di bawah, dan semoga kedepannya semakin baik dan semakin baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhir kata, salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.